Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua. Selamat datang di channel vlog Clip Subscriber ya. Ini pas waktu luang dimana saya akan berbagi tentang tanaman alocasia ini. Dimana banyak sekali pertanyaan, supaya subur itu gimana sih? Kok habis dipindahkan daunnya menguning, akarnya menguning? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan tanaman alocasia ini mengalami tanda kutip pertumbuhan tidak begitu subur. Ada juga yang makin parah. Nah, selain media tanam yang bagus, juga ada faktor lain yang mempengaruhi, yaitu air dan kondisi seperti atas ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, tanaman alocasia ini pada dasarnya adalah tanaman mbunte ya, atau lumbu. Dimana tanaman ini banyak sekali tumbuh di tepi sungai ya, di tepi sungai ataupun di daerah lembah pegunungan yang notabene tidak begitu banyak memerlukan sinar matahari. Mengapa teman-teman punya tanaman alocasia ini ada yang sampai mati? Itu penyebabnya satu ya, kena sinar matahari terlalu panas, terlalu kuat, atau media tanamnya itu menyimpan air terlalu kuat, jadi air tidak bisa keluar dengan begitu maksimal. Jadi ibaratnya tuh airnya tuh selalu datang terus tapi tidak bisa keluar. Mungkin bahasa sederhananya itu seperti irigasi, air datang tapi tidak bisa keluar gitu ya. Nah, selain media tanam teman-teman ya, tanaman alocasia ini medianya kalau bisa, mungkin kalau kita tiap hari menyiramnya itu usahakan ada campuran kombinasi antara pasir. Pasir itu karena tidak bisa menyimpan air, jadi langsung los ya, losdol mungkin sebutannya kalau bahasa sekarang ya, losdol ya, langsung air datang langsung mengalir. Makanya untuk alocasia ini kita lebih cenderung penyiraman 1 hari sampai 2-3 kali ya. Dengan catatan media tanamnya seperti yang saya ucapkan tadi, yaitu ada kandungan campuran pasir. Mungkin sisanya bisa sekam. Kedua, kalau kita menggunakan media tanam dari tanah liat, itu akan cenderung airnya tidak bisa keluar dan menyebabkan pembusukan pada akar. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, selain itu kita juga memperhatikan lingkungan. Kalau bisa teman-teman belikan paranet ya. Paranet itu warna hitam yang notabene biasanya untuk menyerap sinar matahari sampai 50%. Selain itu penyiraman. Nah, mengapa ini saya kasih seperti ini ya? Ini air keran. Ini saya alirkan terus ya. Paling tidak saya alirkan terus, melainkan berapa 1 hari saya alirkan waktu mandi. Mungkin ini langsung airnya jatuh, membuat asupan air itu datang sebagai bantuan penyiraman. Nah, lihat aja sini ya. Itu anaknya aja banyak sekali ya. Ini anaknya banyak sekali. Nah ya, anaknya banyak. Jadi selain media tanam yang selain pasir, kalau bisa juga atasnya dan ruangannya, kalau seperti saya ini ya, ini kan atasnya tidak saya kasih paranet ya, tapi di atasnya itu ada semacam tanaman ya. Yang tanaman ini fungsinya bisa membantu menghalangi sinar matahari secara nggak langsung, jadi saya taruh atasnya. Itu mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman jangan kasih namanya NPK ya. Kalaupun teman kasih, itu dosis paling rendah, paling ya 1-2 butir. Karena pengalaman saya sendiri ternyata menyebabkan pembusukan ya, nggak kuat. Tapi kalau teman-teman ingin alami, media tanam plus pupuk itu bisa dikombinasi
antara pasir sama kotoran hewan. Jadi kotoran hewan itu nanti lambat laun akan berubah menjadi tanah, ya, tanah tapi kan alami ya. Nah, ini. Untuk jenis alokasia tengkorak ini atau black velvet ini ya, mungkin banyak namanya ya, black velvet, alokasia tengkorak. Ini banyak sekali disukai oleh kaum hortikultura ya, tanaman hias terutama ya, floris, karena daunnya ini tebal ya, tebal, ini kaku, tebal, kaku, dan di belakangnya ini lembut ya, kadang-kadang seperti beludru. Ini banyak sekali namanya ya, bisa alokasia tengkorak, alokasia hitam, black velvet, black velvet, mungkin black itu apa, velvet apa, tengkorak ya, ataupun nama-nama lainnya. Kalau di tempat saya ini sama, tapi dulu tahun 2006, maaf ya, punya tahun 2016 kalau nggak salah ya. Ini Sente Maluku begitu. Aslinya bukan 2006 sih, pernah tahun 2003 saya sudah punya, cuma nggak kerawat, mati, terus dapat lagi. Ya oke teman-temannya itu ya. Jadi selain media tanam juga faktor atas seperti ini mempengaruhi ya. Jadi jangan kena sinar matahari, kalau bisa di atasnya dikasih paranet juga. Dan jangan terlalu over terhadap pupuk-pupuk kimia ya. Ini kemarin saya habis memisahkan, ini ada anak-anaknya ini ya, anaknya sudah ada keluar, ini juga ada anaknya ini ya. Ini. Masalah harga untuk alokasia tengkorak ini relatif terjangkau, tergantung dari kita. Kalau kita suka pasti kita mengejarnya, tapi tidak semahal yang lagi ngetren sekarang, yaitu janda bolong atau aglonema. Karena jenis alokasia ini juga tanaman yang peminatnya nggak begitu banyak ya, tapi tanda kutip bisa membuat mata kita lebih seger lihat ini. Apalagi seperti ini ya, jadi ini habis disiram, walaupun tidak pakai obat tetap gemilau dan kelihatan sangat sempurna. Nah oke ya teman-teman ya, jadi kalau bisa atau arti kata dari kesimpulan ini, untuk jenis alokasia tengkorak ini, kalau bisa atasnya satu dikasih paranet. Paranet itu warna hitam ya. Kedua, media tanam ya, media tanam kombinasi pasir atau dengan campuran kotoran hewan. Ketiga, penyiraman harus begitu maksimal ya. Karena jenis tanaman ini itu jenis tanaman yang hidup di daerah beriklim dingin. Kalau kentak panas ya ke daun gosong ya. Tempo hari ada daunnya gosong, cuma ini hilang ya. Gosongnya itu berlubang. Oke teman-teman ya, terima kasih. Besok saya akan mengulas mengapa setelah dipindahkan alokasia tengkorak itu menjadi layu bahkan mati. Itu ada beberapa penyebabnya. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe ya.